Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok mata kuliah ventilasi tambang jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang yang dosen pengampunya Bapak Bambang Heriadi. Judul yang kami angkat dalam tugas ini yaitu alat-alat ventilasi tambang bawah tanah. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Ridho Gus Fajri Ahad dengan NIM 171371006 dan teman saya Deki Irawan dengan NIM 171370030 yang akan menjelaskan alat-alat ventilasi tambang dalam tambang bawah tanah. Langsung saja kita masuk ke materi kita. Yang pertama itu adalah main fan. Main fan digunakan untuk menyuplai udara dari luar tambang bawah tanah ke dalam tambang bawah tanah dengan kecepatan tertentu serta debit udara tertentu sesuai dari kecepatan udara yang disuplai serta besar dot yang digunakan nantinya. Main fan mempunyai dua fungsi, yaitu satu menyuplai udara masuk atau dapat disebut bagian fan blower. Kedua, berfungsi menghisap udara keluar seperti gas-gas beracun dan gas-gas berbahaya lainnya yang disebut bagian exhaust fan. Selanjutnya adalah PVC, Reinforced Spiral Ventilation Meaning Duct. PVC ini digunakan sebagai penghantar suplai udara dari main fan ke bagian tambang bawah tanah dengan panjang tertentu sesuai dengan penggunaannya pada lokasi yang dilakukan penambangan. Semakin panjang main duct, maka main fan yang digunakan juga harus disesuaikan agar mendapatkan kecepatan udara yang optimal dan debit udara yang besar nantinya. Alat selanjutnya adalah anemometer. Anemometer digunakan untuk menghitung kecepatan angin yang dihasilkan oleh main fan pada jalur main duct. Semakin cepat aliran udara yang dihasilkan, maka akan semakin besar debit udara yang akan tersuplai pada lokasi tambang bawah tanah tersebut. Selanjutnya, alat yang kita gunakan adalah sling psikometer. Alat ini digunakan untuk mengukur kelembaban udara dalam ruang terbuka. Sling psikometer terdiri dari dua buah termometer air raksa yang bertujuan untuk mengukur temperatur cembung kering atau dry bulb dan cembung basah atau wet bulb. Alat selanjutnya yang kita gunakan adalah gas detonator. Gas detonator sangatlah penting karena banyak gas-gas kimia beracun yang mungkin menyatu dengan udara yang terdapat di tambang tersebut dan membahayakan keselamatan manusia, terlebih di tempat yang terekspos bahan-bahan kimia seperti di tambang bawah tanah. Gas detonator dapat digunakan untuk mendeteksi sekurang-kurangnya 3 hal: gas yang mudah menyulut api, gas beracun, dan penipisan. Selanjutnya yaitu adalah flat fly. Flat fly adalah sebuah jenis pipa yang mempunyai hambatan dan kebocoran yang kecil, pemakaian yang fleksibel, praktis dan mudah dalam hal transportasi dan pemasangan. Hanya dapat digunakan untuk pipa hembus, serta pemakaian pada belokan yang sangat sulit. Alat selanjutnya yang kita gunakan adalah forcing system. Sistem hembus atau forcing system akan memberikan hembusan udara bertekanan positif ke permukaan kerja. Tekanan positif berarti aliran udara ini mempunyai tekanan lebih besar dibanding udara yang ada di atmosfer. Karena bertekanan positif, maka dapat digunakan fleksibel duct, pipa atau saluran ventilasi fleksibel. Pipa saluran ventilasi ini menghubungkan fan atau kipas dengan permukaan kerja, sebagaimana terlihat pada gambar di samping. Alat selanjutnya yang terdapat di ventilasi bawah tanah adalah axial fan. Axial fan ini merupakan jenis kipas yang dapat terlihat menyerupai skrup, yang berfungsi memberikan percepatan tangensial pada udara yang dapat melewati impeller fan yang arahnya paralel dengan as pemutar di mana impeller ditanamkan. Alat selanjutnya yaitu adalah centrifugal fan atau radial flow.
Centrifugal fan secara mekanis dengan menggunakan suatu tenaga listrik dapat menghasilkan tekanan udara yang cukup besar dan juga volume aliran udara yang cukup kecil apabila kita bandingkan dengan axial fan. Alat selanjutnya yang kita gunakan adalah manometer. Manometer merupakan suatu tabung yang pada umumnya berbentuk vertikal seperti huruf U, yang diisi dengan cairan setengahnya dengan kedua kaki dari tabung yang berbentuk U akan disambungkan pada suatu titik. Alat ini berfungsi untuk mengukur perbedaan tekanan yang tidak terlalu besar dengan fungsi nanometer tersebut. Setelah disambungkan, maka cairan akan mengalir pada suatu tempat yang posisinya lebih rendah. Mekanismenya adalah dengan mengisikan fluida, bukan air, yang bobot isinya lebih rendah daripada air. Selanjutnya, alat yang kita gunakan adalah auxiliary ventilation. Auxiliary ventilation atau ventilasi bantu mengacu pada sistem ventilasi yang digunakan untuk memasuk udara ke permukaan kerja atau working phase. Permukaan kerja adalah bukaan yang dibuat sebagai bagian pengembangan terowongan. Permukaan kerja belum terhubung dengan terowongan lain, sehingga hanya berbentuk serupa bukaan buntu atau blind holding. Ventilasi bantu mesti dirancang secara mandiri dari sistem ventilasi utama, sehingga tidak akan mempengaruhi aliran ventilasi udara secara keseluruhan di tambang bawah tanah tersebut. Baiklah, mungkin cuma sampai di sini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga dari video ini kita dapat mendapatkan informasi dan pemahaman baru mengenai alat-alat ventilasi tambang bawah tanah. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.